guys. Pada sehat tentunya dong. Biar makin semangat, kita mau ngajakin kamu jalan-jalan sambil uji nyali dengan para zombie. Kemudian, foto-foto seru di terminal selfie boleh juga tuh. Gak hanya itu, kita bakal mengunjungi wisata edukasi untuk mengenal berbagai hal unik di dunia. Buat kamu yang suka goes, kita intip lomba sepeda tanpa pedal juga ya. Dan yang gak mau ketinggalan, makan sushi sambil terbang ke Jepang. Biar apa? Biar makin tahu, makin banyak ilmu. Cakep. Secakep siapa ya guys? Secakep teman kita yang rupawan, yang jadi idola ibu-ibu maupun anak perawan. Ini dia, Kak Rio Indrawan. Ini keren banget nih film guys, Bumblebee kayaknya bakal pecah. Udah pada nonton belum? Belum ya? Ya, belum pernah nonton. Saya juga sih guys. Makanya barusan saya nonton trailernya. Keren, tapi bikin saya agak bertanya-tanya. Mungkin kalian di rumah juga bertanya-tanya kan guys, bikin film kok kayak gitu ya? Maksudnya ada seri kelanjutannya, tapi alur ceritanya ini malah mundur. Atau malah ceritanya ini nggak nyambung sama sekali sama seri yang sebelumnya. Dan bahkan ada yang pemainnya diganti semua, kayak film Bumblebee yang barusan nih guys. Jadi kalau di Transformer yang pertama, kedua, ketiga, itu kan pemeran utamanya Shia LaBeouf. Terus masuk ke seri keempat dan kelima diganti sama Mark Wahlberg. Sekarang masuk yang seri keenam diganti lagi sama Hailee Steinfeld. Pada bingung kan? Nah, tapi emang gitu guys, kalau film di Hollywood, itu ada yang namanya sequel, ada prequel, ada juga reboot. Ada Tarzan, ada Nurbuat, bukan, itu pemain Sri Mulat ya. Tapi kalau sequel udah pada tahu kan? Nah kira-kira kalau prequel, reboot, malah ada yang namanya spin-off. Kira-kira pada tahu nggak maksudnya apaan dan contoh filmnya apa? Sabar dulu guys, nanti akan saya bahas satu persatu biar kalian makin tahu, makin banyak ilmu. Sebelumnya nih ada informasi yang keren banget dari teman-teman tahu nggak sih? Saya juga mau pesan minuman, nanti ngobrol terus kering deh, waktu masih panjang ya. Mas, pesen minuman ya. Buat kamu yang mau uji nyali, coba aja kesini. Yaps, wahana yang isinya zombie semua tuh. Aduh duduh, dari luar aja udah serem ya guys. Apa kabar di dalam ruangannya ya? Ya udahlah, kita lanjut ke dalam aja yuks. Dekorasi dengan tema rumah sakit siap menyambut kedatangan kamu. Di dalam ruangan, berasa ada dalam rumah sakit yang udah nggak kerawat gitu deh guys. Lengkap dengan suster dan pasien sebagai zombinya tuh. Ditambah lagi tembok yang berlumuran darah dengan suasana yang mencekam. Ih, buat yang penakut, awas ya, jangan sampai ngompol. Para penghuni rumah sakit ini memang sekalian berfungsi sebagai zombie yang bakal bergerak ketika kita melintasinya tuh. Yelah, zombinya pada nggak segan bergerak nyamperin kita. Aduh, PR banget nggak sih? Ada sensor yang membuat zombie bergerak dan bersuara ketika kalian mendekat guys. Suasana seram dengan musik ala-ala horor, sukses bikin paduan suara jeritan deh. Belum lagi cahaya yang redup dengan warna lampu merah. Nambah spooky banget deh ceritanya. Semua hantu yang ada di sini nggak ada yang diperankan oleh manusia guys, tapi dengan teknologi yang mendukung. Ngomong-ngomong nih guys, kalian tahu nggak sih zombie ini asalnya dari mana? Ya, biarpun namanya dedemit, pasti tetap ada asal-usulnya loh guys. Kalau menurut beberapa sumber, zombie ini berasal dari negara Haiti guys. Para dukun di Haiti seringkali membuat ramuan yang bisa membuat orang menjadi mati suri. Setelah mereka dikubur, dukun itu kemudian membangunkan si mayat. Tapi dalam keadaan seperti orang linglung. Ini dia yang dinamakan praktek zombifikasi. Setelah Haiti dikuasai koloni Amerika, pada tahun 1925 hingga tahun 1934, praktek zombifikasi lambat laun mulai dihapus guys. Tapi, kalian paham sendiri kan, cerita-cerita seram soal zombie justru sering jadi langganan di perfilman Hollywood. Maklum ya guys, di mana-mana yang namanya cerita serem ditakutin, tapi digemari juga ya. Tahu nggak sih?
kakak-kakak, maju terus. Mau nggak mau, kita harus melintasi area penuh zombie ini ya. Oh ya guys, rasa takut itu bisa muncul pada semua manusia. Dan itu adalah perasaan yang normal aja kok. Setiap orang punya cara yang berbeda dalam merespon rasa takut. Pada saat mendengar dan melihat sesuatu yang nggak biasa, saraf di indera pendengaran dan penglihatan akan mengirim sinyal pada otak yang bernama talamus guys. Lalu diteruskan ke amigdala. Dari amigdala akan dilepaskan senyawa glutamat. Nah, senyawa glutamat inilah yang akan ada di balik rasa takut. Glutamat adalah zat kimia yang digunakan sel saraf untuk mengirim sinyal rasa takut ke sel yang lain. Otak bakal merespon dengan memerintahkan reaksi seperti keluar keringat, kemudian napas menjadi lebih cepat, dan detak jantung jadi berdebar. Tergantung tingkat rasa takutnya juga tuh, karena tubuh merespon sinyal dengan cara berbeda. Rasa takut juga bikin tubuh melepaskan glukosa ke aliran darah guys. Maksudnya sih, sebagai kekuatan untuk berlari kalau emang tingkat rasa takutnya berlebihan. Nah, abis ngomongin yang serem-serem, kita balik lagi ke Hollywood ya guys. Maksudnya balik lagi ngomongin film sama Karyo. Lanjut Karyo. Wih, udah ganteng. Boleh. Ini nggak pakai sequel kan ya? Enggak. Oh enggak. Oke, terima kasih. Mungkin masnya mikir sequel itu semacam gula aren kali ya. Tapi nggak apa-apa, dia nggak ngerti pembahasan kita hari ini guys. Oke, kita lanjut. Tadi saya udah ngomongin soal sequel ya. Udah orang pada tahu nih sequel itu apa. Kalau sequel sendiri itu artinya adalah kelanjutan dari cerita sebelumnya. Tapi saya masih sering dengar banyak orang itu yang salah dalam penyebutannya. Saya ambil contoh aja di film Transformer nih guys ya. Transformer 1, ada Transformer 2. Nah, Transformer 2 ini yang dinamakan sequel. Tapi kalau ada Transformer ketiga, ini udah jadi yang namanya sequel kedua dari Transformer nih guys. Dan seterusnya seperti itu. Ada contoh lagi nih guys, Iron Man. Ada film Iron Man, ada Iron Man 2. Nah, Iron Man 2 ini adalah sequel pertama dari Iron Man. Nanti kalau ada Iron Man ketiga, ini adalah sequel kedua dari Iron Man nih guys. Udah paham ya? Kalau udah paham, saya lanjutin nih. Tapi perlu diingat ya, nggak semua sequel itu pakai nomor. Kalau kalian perhatikan, film Mission Impossible yang pertama sampai ketiga pakai nomor. Tapi yang keempat sampai keenam udah nggak pakai nomor tuh. Udah pada perhatiin kan? Nah, sekarang gimana kalau misalnya ada film yang alur ceritanya nih, film selanjutnya itu malah mundur nih guys. Contohnya nih ya, ada film yang di seri sebelumnya ini jagoannya udah dewasa ya. Tapi di seri kelanjutannya, seri keduanya, ceritanya tuh malah mundur. Jagoannya ini masih kecil atau masih muda gitu guys. Kira-kira gimana yo? Mau dibahas gak? Ya harus dibahas dong, tapi nggak sekarang, nanti dulu. Ini ada informasi dari teman-teman tahu nggak sih lagi. Ini lebih keren. Nonton dulu, saya mau cobain minumannya ya. Nanti kita lanjut. Minumannya dulu. Oke. Tarik napas dulu ya guys. Kita santai dulu ya. Yang di sana, mana suaranya? Hahaha, udah berasa konser ala-ala ya? Padahal ini cuma spot buat foto-foto aja loh guys. Buat kamu yang doain foto-foto, cocok banget nih. Di Wana Terminal Selfie dipenuhi dengan berbagai tema buat mendukung foto yang instagramable. Mulai dari tema hati sampai masuk ke area 3 dimensi. Banyak lukisan 3 dimensi yang seolah terlihat nyata tuh. Eits, lukisannya bukan cuma buat pajangan aja ya guys. Tapi ini justru yang bakal jadi spot foto. Berbagai lukisan bisa jadi latar foto yang kece. Kalau mau hasilnya terlihat nyata, posisi berfoto harus pas dan sesuai dengan lukisan 3 dimensinya tuh. Nah, ada tanda khusus untuk tempat pengambilan fotonya. Kalau posisinya pas, hasil fotonya seolah kayak nyata deh, kayak bukan lukisan. Jangan sedih, di sini ada 7 area dengan 40 spot selfie loh. Widih, kenyang buat selfie ini mah guys. Loh, kok kakaknya jadi kecil gitu sih? Kayak liliput yang ada di atas meja. Hahaha, unyu juga ya. Ini efek dari lukisan dan properti kaki meja yang terpisah gitu. Tuh lihat, ternyata dengan berdiri di atas lukisan meja, hasilnya terlihat berbeda. Rahasianya ada pada titik pengambilan gambar dengan posisi yang pas guys. Dan juga penataan letak antara lukisan dengan kaki mejanya. Boljuk alias boleh juga tuh. Masih lanjut guys, kita ke warna edukasi deh. Berbeda dengan warna sebelumnya, di sini merupakan warna edukasi yang dilengkapi dengan teknologi modern.
Wahana ini dibagi dalam berbagai zona guys. Di zona pertama, kita bakal diajak melewati gerbang replika Gua Waitomo di Selandia Baru tuh. Cahaya lampu ini ceritanya karena ada ribuan cacing sebagai penghuni guanya guys. Di dalam gua ini memang jadi habitat ribuan cacing atau lampiris noctiluca atau glowworm. Mereka menempel di langit-langit dan dinding guanya tuh. Menampilkan cahaya alami mirip kunang-kunang gitu ya guys. Oke deh, kembali ke wisata lokal dulu ya guys. Sekarang kita memasuki zona disaster ya. Di zona ini ada penjelasan berbagai macam bencana. Seperti badai tornado, gempa bumi, tsunami, badai petir, erupsi gunung api, sejarah purba, dan cuaca ekstrim yang pernah terjadi di berbagai belahan dunia. Di sini juga bakal kita lihat kawasan gunung berapi yang ada di Nusantara tuh. Lampu yang ada di peta ini menunjukkan posisi dan jenis gunungnya ya guys. Yaps, warna merah dan kuning yang membedakan jenis gunung dari berbagai wilayah di Indonesia. Berikutnya, kita masuk ke area simulator rumah badai. Selama 1 menit, kita bakal merasakan sensasi yang mirip goncangan gempa bumi, badai, lengkap sama petirnya. Rasanya tak gitu ya guys. Dengan teknologi modern, lihat juga asap vulkanik yang membumbung tinggi 43 km. Setelah itu, jangan sampai ketinggalan menjelajahi The Magical Garden. Ketemuan sama Princess Wonderland yang bakal ngasih info tentang keunikan tanaman, buah-buahan, dan binatang. Di zona ini, berbagai keanehan dan hal unik di dunia ditampilkan guys. Ya, meskipun hanya berupa replika, tapi semua yang ada di sini berdasarkan fakta yang ada loh. Namanya juga aneh tapi nyata gitu. Lanjut melewati zona The Ancient Temple suku Maya. Zona di bawah laut dengan replika kapal selam guys. Dan kita juga bakal ketemuan dengan manusia-manusia teraneh di dunia. Yoi, the most unique guys. Mulai dari manusia terkecil, manusia berjenggot, manusia bertato terbanyak, dan manusia tertinggi. Widih, tingginya 2 meter lebih guys. Dari yang serem, seru dan nambah ilmu, jadi satu paket di kawasan wisata yang ada di Batu, Jawa Timur. Oke guys, kalau tadi saya udah bahas soal sequel, ini ada lagi nih kebalikan dari sequel, yaitu prequel. Prequel sendiri itu artinya adalah cerita sebelumnya, ya. Tapi ada yang sengaja bikin kelanjutannya nih guys. Tapi tetap ceritanya itu di seri yang kelanjutannya ini menceritakan di seri sebelumnya, alias mundur nih guys. Salah satu contohnya adalah X-Men The First Class, udah jelaskan tuh ya. Udah banyak banget dibikin seri-serinya, tapi tiba-tiba muncul seri berikutnya yang ceritanya ini balik lagi ke cerita masa lampau. Nah kalau contoh film yang lainnya ini lebih legend lagi nih, Star Wars 1, 2, 3. Malah justru yang dibikin duluan itu adalah Star Wars 4, 5, 6 guys. Bingung kan? Nah gak usah bingung, sekarang jadi tahu. Nah selain sequel dan prequel ini ada lagi nih, remake dan reboot nih guys. Tapi kita bahas yang remake dulu nih, sesuai dengan namanya remake. Berarti artinya pembuatan ulang nih guys. Salah satu contohnya adalah film Ocean Eleven tahun 1960. Jadi ini memang dibikin ulang lagi, sama ceritanya sama tahun yang di 1960 tuh guys. Kelamaan ya filmnya ya. Nah kalau film Indonesianya itu sama kayak film Susana, Warkop DKI. Jadi yang film-film udah ada dulunya itu di remake lagi atau dibikin lagi nih guys. Ceritanya juga hampir-hampir mirip atau bisa dibilang persis miripnya. Jadi kalian kalau mau nonton bareng sama nyokap bokap kalian atau kakek nenek kalian, yang ajak nontonnya itu yang film-film zaman dulu yang di remake lagi guys. Sekalian nostalgia. Nah sekarang kita ngomongin soal reboot nih guys. Sebenarnya reboot ini adalah remake, hampir sama. Cuman film yang diproduksi lagi ini sebagian atau keseluruhannya ini dirombak total nih guys. Contohnya film Spider-Man nih guys, tahun 1977 udah ada film Spider-Man. Lalu muncul lagi tahun 2002, diproduksi lagi film Spider-Man ini dengan banyak versi guys. Ingat kan, waktu itu pemeran utamanya Tobey Maguire. Nah, lalu muncul lagi tahun 2012, dibikin lagi film Spider-Man yang meranin adalah Andrew Garfield. Tuh, ini sebenarnya ada persamaan tapi banyak perbedaan juga guys dari karakter-karakter orangnya. Kalau kita lihat kan nama pacarnya beda-beda nih dari Tobey Maguire sama Andrew Garfield. Padahal sebenarnya Spider-Man di versi apapun namanya tetap sama, Peter Parker guys. Jadi kalau kita lihat, kita perhatikan sebenarnya Spider-Man ini adalah film yang banyak sekali rebootnya.
banget adik-adik, udah kayak pembalap profesional. Lagi pada ngapain sih? Yoi guys, ini emang arena balapan. Tepatnya, balap sepeda tanpa pedal. Bahasa kerennya sih, push bike. Eits, mereka masih pada latihan tuh. Jadi masih beradaptasi dengan arena pertandingan. Acara yang diadakan sebanyak 5 seri ini, pesertanya ada 56 orang dari beberapa kota di Jawa Timur. Bahkan, ada juga yang datang dari Yogyakarta. Dengan sirkuit berbelok-belok dan rintangan sejauh 100 meter, para peserta siap berkompetisi. Kelas yang dilombakan dari umur 2-7 tahun guys. Pantes masih pada unyu-unyu emas dedeknya ya. Peserta memperebutkan juara seri dan juara klasemen guys. Di juara seri peserta akan mendapatkan piala, piagam, dan uang tunai. Untuk juara umum, peserta juga dapat piala, piagam, dan tryout race nasional di Jogja nantinya. Seru banget tuh. Yang paling sibuk kayaknya orang tuanya ya. Ayo, semangat deh. Oh iya, push bike atau sepeda roda 2 tanpa pedal ini, nama lainnya adalah run bike, baby bike, trainer wheels, dan training bike guys. Push bike terdiri dari berbagai ukuran yang bisa digunakan oleh anak usia 2-7 tahun. Ukurannya yang ringan dan ramping, jadi gampang untuk belajar keseimbangan guys. Nah, memilih ukuran sepeda juga penting ya guys, karena harus sesuai dengan ukuran anak. Kalau anak udah mampu menapakkan kaki tanpa terlalu berjinjit, artinya udah pas ukurannya dan bisa digunakan dengan baik. Mulai dari gerakan belok, memutar, dan meluncur. Karena tanpa pedal, memainkan push bike harus dengan cara berjalan atau mendorong dengan kaki gitu guys. So, push bike sering dijadikan media belajar bersepeda sejak usia dini. Seperti di negara Eropa, Amerika, Jepang, dan Inggris. Gak cuma fun aja loh, permainan ini juga ada manfaatnya guys. Yaitu dapat melatih keseimbangan motorik, keseimbangan otak kanan dan otak kiri. Selain itu, anak juga jadi terlatih untuk lebih berani dan percaya diri. Setelah mencoba push bike, kita mau ajak adik-adik jalan-jalan sambil nambah pengetahuan. Let's go! Tapi mohon sabar dan baris yang rapi ya dek. Tiket yang sudah dibeli bisa langsung ditukar dengan susu sapi. Antri ya, jangan berebut. Ini dia, wisata edukasi sapi perah di Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Sebenarnya udah ada sejak tahun 1984 guys, tapi baru dikembangkan menjadi tempat wisata. Sapi ini jenisnya sapi Friesian Holsteiner guys, salah satu sapi perah penghasil susu yang berasal dari Belanda. Jenis sapi ini dapat memproduksi hingga lebih dari 25 liter dalam satu harinya. Nah sekarang kita bakal belajar cara memerah sapi ya guys. Untuk pemerahan, pertama perhatikan ambingnya guys. Ambing itu organ tubuh sapi sebagai penyimpan susu. Kalau udah paham cara kerja ambing, proses pemerahan susu bakal lebih mudah. Jangan lupa, peralatan untuk memerah harus dalam keadaan bersih ya guys. Ayo adik-adik, ada yang berani mencoba? Tips memerah sapi nih guys. Ambingnya tadi harus dibersihkan dulu dengan air hangat supaya susunya steril. Air hangat bakal membantu memperlancar keluarnya susu guys. Selain itu, kandang, sapi, alat pemerah susu, dan pendukungnya harus dalam keadaan bersih ya. Jangan bikin doi kaget. Tepuk sisinya agar si sapi bisa tahu di mana posisi pemerahnya guys. Posisi juga menentukan tuh. Cari posisi yang aman, nyaman, agar terhindar dari tendangan sapi. Memerah susu sapi jangan asal ya, harus dengan lembut dan perlahan guys. Setelah kenalan dengan sapi Belanda, kita kenalan juga dengan domba bule lainnya guys. Ini dia, domba Merino. Domba yang satu ini tersebar di Australia, New Zealand, Perancis, dan Inggris. Cirinya terletak pada bulunya yang tebal dan panjang. Itulah yang jadi alasan kalau si domba ini jadi penghasil wool terbaik. Ukuran domba jantan biasanya antara 70-100 kg guys. Sedangkan domba betina antara 50-80 kg. Belajar mengenal hewan makin lengkap dengan bermain sambil belajar kayak gini ya guys. Karena di wisata yang satu ini, kita mau mengajak terjun langsung ke sawah biar tahu bagaimana cara menanam padi. Sebelum turun ke sawah, Kak Bagus bakal menjelaskan dulu tuh bagaimana cara menanam padi yang baik dan benar. Kalau udah paham, langsung turun ke sawah dengan membuat sabit padi deh. Siap? Let's go! Padi yang punya nama latin, Oryza sativa ini, nggak hanya asal ditanam bibitnya di sawah guys. Tapi ada persiapan dan tata caranya. Mulai dari memilih benih yang baik, pengolahan lahan, dan cara penanaman. Semua ada tahapannya ya guys. Untuk bibit yang ditanam sebaiknya semudah mungkin. Biasanya usia 20 hari, memasukkan akar padi, membentuk huruf L dengan kedalaman 2-15 cm.
Kalau kedalamannya di bawah 2 cm, dikhawatirkan bibit padi bakal mudah hanyut. Pengaturan jarak juga penting ya guys, biasanya 20 cm-an. For info guys, Indonesia termasuk negara penghasil beras nomor 3 di dunia loh. Yaps, karena punya area yang luas untuk memproduksi padi. Menurut data dari Kementerian Pertanian, tahun 2017, luas lahan padi di Indonesia 15,81 juta hektar loh. Syaik, luas juga ya. Biarpun masih suka impor beras sih. Setelah puas bermain sambil belajar, kawasan wisata di sini juga menawarkan banyak wahana guys. Ada kereta, bungee jumping, juga berkuda. Ini sih memacu adrenalin, sambil belajar mengalahkan rasa takut ya guys. Ayo, siapa yang berani coba? Kalau mau yang santai, naik kereta aja guys. Keretanya hanya bisa menampung sampai 12 orang aja tuh. Saking banyak peminatnya, tetap sabar untuk antri ya. Tahu nggak sih? Nah, yang nggak mau ketinggalan, ada binatang unyu juga tuh. Siapa di sini rabbit lovers? Yes, kelinci guys. Lengkap dengan terowongan dan lubang buatan yang dibuat semirip mungkin dengan habitat asli kelinci. Kelinci udah ada di Indonesia sejak lama guys. Tepatnya di Sumatera yang dikenal dengan kelinci Sumatera atau Nesulagus netseri. Oh iya, telinga kelinci itu sensitif guys, karena terhubung dengan urat saraf yang dekat dengan kepala. Pendengaran kelinci juga sangat tajam tuh. So, doi nggak perlu memutar kepala ke belakang untuk tahu apa yang ada di belakang mereka. Gigi kelinci yang sempat hits dan jadi trademark, ternyata jadi kekuatan si kelinci dalam mengunyah makanannya. Yaps, doi bisa mengunyah makanan sebanyak 120 kali dalam 1 menit. Kecepatan populasinya emang tinggi, kelinci mampu melahirkan hingga 40 bayi per tahun. Wih. Kita terbang ke negeri Sakura dulu ya guys. Ditemenin sama kakak kece, lengkap dengan yukata alias pakaian tradisional Jepang tuh. Yukata termasuk jenis kimono non formal yang biasanya dipakai saat musim panas guys. Warna cerah atau pastel dengan aneka corak yang jadi ciri khasnya. Nah, pakaian ini dilengkapi dengan tali pinggang atau kishimono. Juga dengan kain sabuk pengikat atau datejime. Kain sabuk pengikat berfungsi untuk mengencangkan kain yang longgar di bagian perut. Ada juga obi untuk mengencangkan yukata ke badan. Guys, sebenarnya ini bukan di Jepang, tapi di Malang. Tepatnya resort nuansa Jepang dengan sensasi di negeri Sakura. Mulai dari segi interior, taman, dan pastinya kuliner guys. Wisata yang ada di kawasan Arumdali, Songgo Kertobatu ini menawarkan pemandangan alam yang cantik. Pegunungan dan nuansa alamnya sukses menyejukkan mata. Kalau ini pas banget buat foto kekinian yang instagramable. Alright, taman dengan jembatan merah dan gerbang kuil. Gerbang merah dengan ketinggian sekitar 8 meter dan dikelilingi kolam ini dibuat mirip dengan aslinya yang bernama Tori. Gerbang tradisional yang ada di jalan masuk ke kuil Shinto di Jepang guys. Ditambah lagi adanya replika jembatan Shinkyo. Berasa ada di negeri Sakura beneran. Jembatan Shinkyo dibangun ribuan tahun lalu dan termasuk properti budaya warisan dunia UNESCO sejak bulan Desember 1999. Lokasinya ada di kuil Futarasan, Jinja di kota Nikko. Dulunya, rakyat jelata nggak boleh menggunakannya. Hanya kaisar, jenderal, dan utusan kekaisaran yang boleh menggunakannya. Kalau nggak sempat ke Jepang, ke Malang dulu aja ya. Nggak afdol kalau nggak cip kuliner khas Jepang. Yoi, sushi. Kali ini ada volcano roll dan shake triangle. Beuh, dari bentuknya yang kece aja, udah sukses bikin beberan nih guys. Volcano roll yang dibuat menyerupai gunung gitu guys. Isiannya berupa avocado, nori, crab stick, salmon, wakame, tobiko. Kita langsung cobain deh. Makin lengkap sambil minum teh ala Jepang. Ritual minum teh ala Jepang namanya chato. Udah ada dari zaman dulu tuh. Berbeda dengan nodate, upacara minum teh yang dilakukan di luar ruangan guys. Pembuat sushi di Jepang itu hanya diperbolehkan laki-laki ya guys. Karena menurut kepercayaan mereka, wanita nggak bisa membuat sushi. Karena wanita mengalami siklus menstruasi yang bisa mempengaruhi keseimbangan indera pengecap. Ditambah adanya make up dan parfum yang bisa merusak kesegaran ikannya. Tapi semua alasan itu dikalahkan dengan adanya sushi bar yang ada di Akibara guys.
Namanya Nadeshiko Sushi. Semua chef dan pelayannya wanita loh. Kece maksimal deh kakak-kakak ini. Kalau udah puas nikmatin sushi, kita melipir ke tempat pemandian ya. Di sini kita bisa juga merasakan pemandian air panas ala Jepang. Istilah untuk tempat pemandian air panas yang terpisah antara pria dan wanita namanya onsen guys. Tradisi berendam air panas ini udah ada sejak ribuan tahun lalu di Jepang. Berasa berendam di mata air kaki Gunung Fuji ya. Air panas dengan suhu 40 derajat Celcius ini berasal dari pegunungan sekitar Candi Songgoriti yang mengandung belerang. Nggak hanya bisa menghangatkan tubuh, berendam juga bisa melancarkan peredaran darah guys. Eits, tapi nggak boleh berendam terlalu lama ya guys, karena bisa menghilangkan minyak alami di kulit. Berbeda dengan air panas alami ya, air panas yang direbus dan mendidih bakal menguap menjadi gas. Itulah yang membuat kuantitas air berkurang. Menguap adalah proses perubahan molekul dari cair menjadi gas. Contoh lain perubahan wujud dari padat jadi gas adalah dry ice atau es kering ya guys. Es kering sebagai gas karbon dioksida atau CO2 yang dibekukan, sehingga menjadi padatan es. Nah, pada temperatur ruang, es bakal membentuk gas. Biasanya digunakan sebagai efek pertunjukan, konser, atau film guys. Jadi gimana guys, udah mulai paham kan istilah-istilah film di Hollywood? Jadi nggak cuma nonton aja tapi tahu semuanya guys. Mulai dari sequel, prequel, remake, reboot, nah tahu semuanya sekarang. Tapi nggak cuma itu aja, sekarang ada yang lagi nih. Namanya itu spin-off. Kalau spin-off ini sebenarnya lebih fokus menceritakan terhadap suasana atau karakter tertentu. Pasti kalian bertanya-tanya, gini aja deh. Ada contohnya, cuman ini filmnya agak lama nih guys. Film US Marshal tahun 1998. Ini diperankan sama Tommy Lee Jones. Sebenarnya Tommy Lee Jones ini dulu pernah muncul di film The Fugitive tahun 1993 guys. Cuman di situ dia bukan jadi pemeran utama. Nah akhirnya dibikin film yang baru dengan karakter dia ini menjadi pemeran utama nih guys. Gini aja guys, kalau kalian nggak kenal sama film yang barusan, ini saya kasih contoh yang agak kekinian. Masih ingat nggak film X-Men Origin Wolverine? Ini tahunnya udah lama sih, tahun 2009. Kalau kalian ingat, di dalam film tersebut ada karakter Deadpool. Nah, Deadpool ini akhirnya sekarang dibikin film sendiri dengan karakter dia yang dulunya bukan karakter atau peran utama, guys. Contohnya nih kalau film Indonesia, Ada Apa Dengan Cinta kan dulu ada karakter Mili dan Mamet. Nah, sekarang dibikin sendiri tuh Mili dan Mamet. Nah, satu lagi yang perlu kalian tahu guys, ini ada crossover. Crossover ini sebenarnya adalah film yang mempertemukan karakter-karakter yang sudah terkenal sebelumnya. Contohnya ini film yang udah kalian tahu lah, The Avenger. Kalau kita lihat The Avenger kan dalamnya ini banyak sekali tokoh-tokoh hebat seperti Iron Man, Captain America, Thor, sampai Black Panther itu ada semua di film The Avenger. Padahal mereka ini sebelumnya punya film masing-masing guys. Dan ceritanya juga keren-keren, filmnya terkenal, orang-orangnya juga jadi pemeran utama semuanya. Itu kalau crossover ya. Nah yang jadi pertanyaan ini, film Bumblebee ini sebenarnya termasuk yang mana nih? Sequel, remake, reboot, atau crossover? Kalau saya sendiri sih nggak tahu pasti ya guys ya. Cuman teman-teman saya yang pengamat film banyak yang bilang kalau Bumblebee ini adalah termasuk versi yang rebootnya dari film Transformer sebelumnya guys. Oke, sementara itu dulu pembahasan kita hari ini. Yang pasti saya masih punya pembahasan yang lebih asik lagi buat kalian semuanya. Jadi kalian harus nonton tahu nggak sih setiap hari Senin sampai hari Minggu hanya di Trans 7. Biar makin tahu, makin banyak ilmu. Saya Rindrawan pamit dulu ya. Sampai ketemu lagi.